Hai, Gideon Simanjuntak kembali menghadirkan kabar baik bagi saudara. Jangan stop dulu, jangan kemana-mana dulu, karena Tuhan yang membawa saudara ke channel ini dalam segmen Kerinduanku. Dia mau memperlengkapi saudara, Dia mau mengejutkan saudara dengan kasih-Nya, bahkan Dia mengasihimu dengan kabar baik hari ini. Saya percaya 5-4 menit beberapa saat bersama dengan Tuhan dapat mengubah seluruh harimu sepanjang hari ini. Firman Tuhan mengatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Artinya Rasul Paulus berdoa dengan sukacita. Dan ketika ia berdoa dengan sukacita adalah sebuah keputusan. Karena kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Kebahagiaan bukan sebuah keadaan, rasa cukup, rasa tidak cukup, tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Betul, ketika kita mengalami kecukupan, kita bisa mudah dengan bahagia. Tapi ada banyak orang yang mengalami ketidakcukupan dalam kehidupannya, tapi tetap bahagia, karena kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Dan tema kita hari ini adalah putuskan untuk bahagia. Ya, ada banyak orang yang hari ini memutuskan untuk kecewa. Ada banyak orang hari ini memutuskan untuk takut. Ada banyak orang hari ini memutuskan untuk menyerah. Tapi kita anak-anak Tuhan, putuskan untuk bahagia. Saya teringat ada seorang kakek-kakek yang hendak pergi ke sebuah panti jompo. Ketika dia masuk ke dalam sebuah panti jompo, dia berkata kepada susternya, berkata demikian, saya suka tempat ini. Tempat ini menyenangkan. Dan perawatnya berkata dengan sangat sinis, Anda belum melihat kamarnya seperti apa. Jadi tahan dulu perkataan Anda. Dan respon dari kakek-kakek ini sangat menarik. Apa responnya? Dikatakan demikian, kebahagiaan adalah sesuatu yang kita putuskan dari awal. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita tentukan. Apakah aku akan menyukai kamarku atau tidak tergantung seperti keadaan seperti apa, tapi bagaimana aku mengatur pikiranku. Jadi kakek ini dari awal dia sudah men-set up pikirannya bahwa saya pasti bahagia di tempat ini. Terlepas dari semua kelemahan, terlepas dari semua keterbatasan, dia memutuskan untuk bahagia. Dan juga Nabi Habakuk berkata, dia melihat banyak masalah, dia melihat banyak tantangan, dia melihat begitu banyak rintangan, tapi dia putuskan untuk bahagia. Dengan apa? Mempercayai janji Tuhan. Bahkan Rasul Paulus dalam penjara loh saudara, dalam penjara, kakinya terikat, tangannya terikat, dijaga oleh Praetorian Guard. Apa itu Praetorian Guard? Adalah pasukan, the elite squadnya pasukan Romawi yang biasa menjaga presiden, menjaga kaisar pada masa itu, presiden zaman sekarang. Tapi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan hendak dihukum mati, hendak disalib, Alkitab mengatakan Paulus dengan Silas menaikkan pujian. Paulus tetap menjaga sukacita. Bahkan Paulus mengatakan, sukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah selalu, senantiasa. Jadi hari ini putuskan untuk bahagia. Tapi Pak, hari ini keadaan saya sedang buruk. Putuskan untuk bahagia. Tapi Pak, gaji saya sedang dipotong. Putuskan untuk bahagia. Tapi Pak, saya sedang dikecewakan sama orang yang saya kasihi. Putuskan untuk bahagia. Tapi Pak, angka COVID meningkat dengan tajam. Saya mau bilang sama saudara, yang menentukan bukan yang di luar, tapi yang menentukan yang di mana? Ya, yang di dalam kita. Karena di dalam saudara ada kuasa yang tak terbatas. Roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi sebelum saudara berangkat ke kantor, melakukan aktivitas apapun juga sepanjang hari ini, pesan saya, putuskan untuk bahagia. Bilang sama dirimu dengan iman kepada Kristus, hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Hari ini akan menjadi hari yang dahsyat. Kalau engkau ke sekolah, bilang hari ini di sekolah akan ada banyak kabar baik, akan ada banyak sukacita. Kalau engkau seorang ibu, hari ini bilang, aku percaya hari ini rumah tanggaku luar biasa. Karena ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, ketika kita memutuskan untuk bahagia, ketika kita memutuskan untuk memegang kendali, maka percayalah, imanmu bergerak, Allah mendengar, sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Oleh karena itu, putuskan untuk bahagia. Dan jangan lupa juga untuk putuskan bagikan kabar baik ini. Sama seperti saudara, saya yakin saudara pasti diberkati, biar orang lain juga diberkati. Tetanggamu diberkati, temanmu diberkati, keluargamu diberkati. Ambil HP saudara, bagikan kabar baik ini kepada teman-teman saudara, karena saya percaya 1-2 menit tidak menjadi waktu yang luar biasa banyak, tapi dapat mengubah banyak hidup orang lain. Putuskan untuk bahagia, putuskan untuk jadi berkat, putuskan untuk percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa, yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.